Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Multahur Rizkia. Saya dari kelompok 2. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang apa saja aspek hukum dan bentuk badan-badan usaha. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarannya umumnya dikenakan sanksi. Bentuk-bentuk badan usaha yang pertama yaitu perusahaan perseroan. Perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Proses pendirian perusahaan ini tidak begitu sulit untuk memperoleh izin dari pemerintah setempat. Perusahaan dapat mulai menjalankan aktivitas usaha. Ada beberapa ciri-ciri perusahaan perseroan. Yang pertama yaitu dimiliki oleh perorangan, yang kedua yaitu pengolahan terbatas atau sederhana, yang ketiga yaitu modal tidak terlalu besar, dan yang terakhir yaitu kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu adalah firma. Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai suatu nama untuk kepentingan bersama. Dalam persekutuan firma ini, semua pemilik ikut menjalankan kegiatan usahanya. Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setiap anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Seseorang yang mempunyai keahlian tertentu yang sangat menunjang keberhasilan firma dapat diterima sebagai anggota pemilik dan penyetor sejumlah modal. Prinsipnya, setiap anggota berhak memimpin perusahaan, namun demikian, kepentingan perusahaan biasanya dipilih salah satu antara anggota menjadi pemimpin utama. Ketiga yaitu perseroan komanditer atau CV. Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang. Perseroan yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain. Ketentuan tentang perserikatan komanditer atau CV diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bunyinya yaitu persekutuan secara melepas uang. Yang dimaksud persekutuan komanditer didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perorangan tertentu terbagi atas saham-saham di mana para pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang peraturan pelaksanaannya. Adapun ciri-ciri dan sifat perseroan terbatas ini adalah yang pertama yaitu kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta. Yang kedua yaitu modal dan ukuran perusahaan besar, dan yang ketiga yaitu kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik utama, dan yang keempat yaitu dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang kelima yaitu kepemilikan mudah berpindah tangan, dan yang keenam mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Yang ketujuh keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham, sulit untuk membubarkan PT. Dan yang ke-8 yaitu pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh.
Yang kelima yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, merupakan suatu usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN ini juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. Tujuan BUMN selalu terdiri dari tujuan dan tujuan komersial. Sebagai tujuan sosial dibedakan dari tujuan komersial. Untuk tujuan sosial pemerintah memberi subsidi, sedangkan tujuan komersial dibayar oleh konsumen turut campur tangan pemerintah dalam perekonomian dalam bentuk BUMN atau BUMD. Secara ekonomis merupakan tindakan untuk melunasi kegagalan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya secara optimal, yang berarti pula mengatasi adanya kegagalan mekanisme pasar dalam mencapaikan ekonomis yang optimal atau sumber daya. Yang keenam yaitu yayasan. Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas yayasan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperbolehkan yayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus karyawan, atau pihak yang lain mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dan yang ketujuh yaitu kata koperasi. Yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu koperasi. Kata koperasi berasal dari kata CO yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban, melakukan suatu macam usaha yang lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, khususnya dapat meningkatkan pada umumnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andriani. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Pengertian perusahaan atau badan usaha. Di dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya di luar KUHD. Molengraf memberikan perumusannya. Perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Secara jelas, pengertian perusahaan ini dapat kita jumpai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, keuntungan atau laba. Dari pengertian tersebut, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari suatu keuntungan. Dengan demikian, suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, terus-menerus atau tidak terputus-putus. Yang kedua, secara terang-terangan karena hubungannya dengan pihak ketiga. Ketiga, dalam kualitas tertentu atau karena dalam lapangan perniagaan. Yang keempat, mengadakan perjanjian perdagangan. Yang kelima, harus bermaksud memperoleh laba.
Selanjutnya, pengaturan hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dalam bentuk usaha. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian usaha atau akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, ditentukan oleh setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dasar hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Berikut syarat sahnya pendirian perusahaan di Indonesia. Adapun syarat sahnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu yang pertama adanya akta pendirian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Prosedur pendirian PT di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 atau 8 pasal. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dikatakan bahwa perseroan didirikan minimal 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang telah dibuat dengan bahasa Indonesia. Akan tetapi, menurut pasal 7 ayat 7 nomor 40 tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi yang pertama, perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Yang kedua, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Selanjutnya, pengesahan oleh Menteri. Dalam mendirikan perseroan terbatas, tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian saja yang dilakukan oleh dengan akta otentik, akan tetapi harus diajukan pengesahan kepada menteri. Gunanya memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan, hanya boleh kepada seorang notaris dengan hak substitusi. Agar perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh keputusan menteri atau Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Syarat terakhir yaitu adanya pendaftaran. PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada direksi perseroan terbatas, maka di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT ini, maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah memperoleh pengesahan adalah menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan perseroan secara langsung. Daftar perseroan memuat data tentang perseroan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu jenis-jenis perusahaan di Indonesia. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan bidang atau industri kegiatannya. Yang pertama itu perusahaan ekstraktif. Nah, jenis perusahaan ini yang kegiatannya langsung mengambil serta memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam seperti perusahaan pertambangan, penangkapan ikan di laut bebas, penebangan kayu ilegal. Kemudian ciri-ciri perusahaan ekstraktif ini yaitu mengambil secara langsung benda atau barang yang sejak awal tersedia di alam, kemudian menjadikan hasil pengumpulan benda atau barang tersebut untuk dijual dan dimanfaatkan lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan industri atau manufaktur. Nah, kegiatan perusahaan ini yang bergerak di bidang pengelolaan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi sehingga dapat dijual kepada konsumen. Nah, ciri-ciri perusahaan manufaktur ini
Yang pertama, kegiatannya memproses barang mentah menjadi suatu produk setengah jadi atau siap pakai. Kemudian yang kedua, pendapatannya berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir, terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi dalam perusahaan. Nah, itu ciri-ciri dari perusahaan industri atau manufaktur. Kemudian yang ketiga, perusahaan agraris. Nah, perusahaan agraris ini yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti perusahaan agroindustri, perusahaan perkebunan, perusahaan perikanan darat, dan perusahaan perikanan, peternakan maksudnya. Kemudian ciri-ciri perusahaan agraris ini adalah yang pertama, mengelola sumber daya alam, dan yang kedua, mengambil hasil dari pengelolaan tersebut untuk dijual kepada konsumen. Nah, itu ciri-ciri dari perusahaan agraris. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan jasa. Nah, jenis perusahaan ini yang menjual atau memberi jasa kepada pelanggan atau masyarakat seperti bank, asuransi, transportasi, kantor akuntan, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri perusahaan jasa ini adalah yang pertama, memberikan pelayanan jasa kepada para pelanggan atau masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, pendapatannya didapat dari hasil jasa yang diberikan. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki perhitungan harga pokok penjualan. Nah, itu adalah ciri-ciri perusahaan jasa. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, di sini ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini adalah suatu usaha utamanya adalah membeli suatu barang dan kemudian dijual kembali kepada para pelanggan. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama itu pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Kemudian yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual. Kemudian yang ketiga, tidak mengubah barang, hanya menjual kembali barang tersebut. Kemudian yang terakhir, penjualan barang dengan harga lebih tinggi dari harga aslinya sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu beberapa jenis dari beberapa ciri-ciri perusahaan dagang. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih.